Marinir. Dari Markas Komando Korps Marinir, saya Sersanaki akan memberikan informasi terkini, teraktual dan terpercaya prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Komandan Korps Marinir diwakili Wadan Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan menghadiri upacara peringatan ke-78 Hari Bayangkara tahun 2024 di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Upacara Hari Ulang Tahun Bayangkara dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, dimeriahkan dengan atraksi drum Korps Cendrawasih Akademi Kepolisian, atraksi terjun payung TNI dan Polri, termasuk prajurit petarung Korps Marinir ikut dalam atraksi tersebut. Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan mewakili Komandan Korps Marinir menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-63 Komando Lintas Laut Militer tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM MMTR Opsla di lapangan Mulyono Silam, Mako Pelin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Di Taman Wanarata Mako Kormar, Jakarta Pusat, Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan membakar semangat dan memberikan motivasi kepada prajurit petarung Korps Marinir yang akan mengikuti seleksi Tantamat Teladan tingkat Kormar tahun 2024 yang nantinya akan mewakili Korps Marinir di tingkat TNI Angkatan Laut. Dipimpin Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan melaksanakan sidang Dewan Karir Bidang Kepangkatan Perwira Korps Marinir kala waktu 1 Oktober 2024 bertempat di ruang rapat Gedung Agus Subekti, Markas Komando Korps Marinir Kuitang, Jakarta Pusat. Gedung Mas Pardi, Kampus Akademi Angkatan Laut, Komandan Korps Marinir diwakili Wadan Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan memberikan pembekalan kepada 129 taruna AAL tingkat 4 Angkatan 69 yang digelar di Kampus AAL Bumi Moro, Surabaya. Surabaya, Komandan Korps Marinir diwakili Wadan Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan didampingi Wakil Ketua Gabungan Jalas Nastri Kormar Nyonya Uni Suherlan mengikuti rangkaian kegiatan bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM MMTR Opsla dan Ibu Asuh Taruna AAL Nyonya Vera Muhammad Ali, mulai dari pembekalan Ibu Asuh Taruna AAL, pengukuhan tambur Mayor Genderang Suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut, penutupan pendidikan dan wisuda sarjana 129 taruna AAL dan olahraga bersama-sama prajurit Pasmar II. Dalam rangka melaksanakan audit kinerja Inspektorat Korps Marinir tahun 2024, tim audit IT Kormar dipimpin langsung Ir Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Trisubandiana SH melaksanakan audit kinerja jajaran Pasmar II dengan memberikan penilaian atas pencapaian hasil kinerja Satkar dengan konsulting dan ansuran guna memberikan nilai tambah, meningkatkan tata kelola manajemen resiko dan pengendalian organisasi di jajaran Marinir wilayah Surabaya guna membantu pelaksanaan tugas dalam mendukung program pembangunan kemampuan kekuatan Korps Marinir. Asisten Personil Komandan Korps Marinir, Kolonel Marinir Arif Handono memimpin sidang pemantauan akhir atau pantauan seleksi calon Tantamat Teladan tahun 2024 tingkat Korps Marinir di Gedung Geraha Markas Komando Korps Marinir Jakarta Pusat. Sebelumnya para calon Tantamat Teladan selama seminggu sudah melewati beberapa rangkaian seleksi, mulai dari pemeriksaan kesehatan, tes pengetahuan, psikologi, kesamaptaan jasmani, renang, postur tubuh, menembak dan P5T serta bela diri taktis. Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronik Korps Marinir Kolonel Marinir M. Nur Rahman menutup pelatihan Alkom Dual Multicom System dengan materi pengenalan sistem Alkom, training EMRES, training UDC Management System, training UPG Tracking Gateway, training ADC 610 yang diikuti prajurit Korps Marinir dari Pasmar 1, 2, 3 dan Brigif 4 Marinir BS bertempat di ruang rapat Diskomlek Kormar, Jakarta Pusat.
Di Marina Island, Lumut Perak, Malaysia, prajurit Batalion Intai Amfibi 1 Marinir atas nama Praga Marinir Sedilta Pilot Nurbatodis berhasil mengharumkan Indonesia naik ke podium dengan meraih juara pertama kategori sprint distance duathlon lari 5 km, sepeda 20 km, dan lari 2,5 km dengan total waktu 59,02 menit pada kejuaraan Southeast Asia Triathlon Federation Perak Triathlon 2024 di Malaysia. Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Resimen Artileri 1 Marinir di lapangan apel Mako Pasmar 1 Kesatrian Marinir Baratusarda di Marunda, Jakarta Utara. Jabatan dan Menat 1 Marinir diserah terimakan dari Kolonel Marinir Sunarto kepada Kolonel Marinir Bastian Setia Laksana Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Danjen Mapus Hidrosal. Selanjutnya Kolonel Marinir Sunarto akan menempati jabatan baru sebagai LO TNI AL di Kodam 3 Siliwangi. Bertempat di Taman Gedung Gobang, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk memberikan apresiasi kepada atlet Pasmar 1 yang telah bertanding pada ajang Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut Wilayah Barat yang berlangsung selama seminggu di Mabesar. Dalam rangka meningkatkan kemampuan prajuritnya, Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 4 Batam menggelar latihan selam perairan terbuka di dermaga Lantamal 4 Kota Batam. Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir beserta seluruh pejabat Pasmar 2 menyambut kedatangan prajurit petarung Marinir Pasmar 2 usai melaksanakan tugas pengamanan Ambalat Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara selama 12 bulan yang disambut di lapangan apel Brigif 2 Marinir Kesatrian Marinir R. Suhadi Gedangan, Sidoarjo. Dalam rangka mendukung Lat Ops Aspek Udara Pus Penerbal tahun 2024 serta menyiapkan prajurit senantiasa well trained dengan memiliki combat readiness tinggi, pasukan elit Korps Marinir Batalion Intai Amfibi 2 melaksanakan latihan penerjunan pada ketinggian 8.000 feet menggunakan pesawat Kasa Skuadron 6000 Wing Udara 2 Pus Penerbal Surabaya di Langit Juanda, Surabaya. Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir memimpin olahraga bersama prajurit Pasmar 2 di lapangan apel Kesatrian Marinir Sute di Sanaputra Karangbilang, Surabaya. Olahraga bersama juga dihadiri oleh Ir Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Trisubandiana, Komandan Kodik Markodik Latal Brigadir Jenderal TNI Marinir Samson Sitohang. Komandan Pasmar 3 Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto menerima kunjungan silaturahmi kepada Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Wilayah 5 Papua Bapak Dian Patria di ruang VIP Mako Pasmar 3 Kesatrian Agus Subekti Kota Sorong, Papua Barat Daya. Guna meningkatkan sinergitas TNI Polri dari bawah laut Pulau Mangga Jayapura, prajurit Yanmar Harlan 10 Jayapura mengucapkan Dirgahayu ke-78 Bayangkara yang dilaksanakan di bawah laut Pulang Mangga, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Tim Karate Unit 9 Marinir berhasil meraih 7 medali juara 1 Komite Open Senior Putra kelas 67 kg, juara 1 Komite Open Senior Putra kelas 55 kg, juara 2 Komite Open Senior Putra kelas 60 kg, juara 2 Komite Open Senior kelas 75 kg, juara 3 Komite Open Senior Putra kelas 84 kg, juara 3 Komite Open Senior Putra kelas 84 kg, juara 3 kata beregu dalam rangka kejuaraan Siger Open Championship 2024 Piala Umum Forti Lampung yang dilaksanakan di Gor Sumpah Pemuda Pekor Lampung. Guna melatih naluri tempur, prajurit petarung Malaka Batalion 10 Marinir menuntaskan seluruh latihan LSD 1 TWS 2 tahun anggaran 2024, juga melaksanakan bakti sosial dengan membagikan sembako kepada masyarakat pesisir yang merupakan bentuk kepedulian prajurit Marinir di daerah Caros, Kecamatan Galang, Batam. Prajurit petarung Korps Marinir yang tergabung dalam latihan bersama Multilateral Rim of the Pacific atau RIMPAC tahun 2024 bersama pasukan marinir dari negara lain
melaksanakan beberapa latihan mulai dari latihan military operation in urban terrains, menembak combat marksmanship, underwater aggression training yang dilaksanakan di Range Training Facility Marine Corps Base Hawaii, Amerika Serikat. Di sela-sela tugas pengamanan pulau terluar, prajurit marinir dari Satgas Marops Pamputer 28 tahun 2024 setiap hari mengajarkan masyarakat sekitar cara membaca Al-Quran, dilanjutkan sholat isya berjamaah di Masjid Nurul Bahar, Desa Oseli, Kabupaten Rotendao, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Guna meyakinkan situasi pada keadaan terpantau, prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Satgas Yonmek TNI Konga 23 RI Unifil tahun 2024 melaksanakan patroli sektor di Libanon. Pulau Nipa adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di perbatasan Indonesia-Singapura. Dalam rangka memonitor situasi dan kondisi perbatasan Indonesia dengan Singapura dalam keadaan aman, prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Satgas Pamputer tidak berpenduduk 28 Kolab 1 tahun 2024 Pulau Nipa melaksanakan siaga fajar, patroli sektor dan memantau kapal-kapal yang melintas di perairan Provinsi Kepulauan Riau. Bersikap ramah terhadap rakyat, bersikap sopan terhadap rakyat, dan tidak merugikan serta menyakiti hati rakyat. Dari Markas Komando Korps Marinir, saya Sersanaki mewakili kerabat kerja Dispen Kormar, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jales Veva, Jaya Mahe, Marinir.